warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rokayah. Saya dinas di SDN Sumberjo 2, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2022 saya melakukan video pembelajaran untuk melaksanakan UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semua sudah sarapan tadi? Sudah. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Berarti masuk? Semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong bimbing berdoanya yang berangkat paling pagi. Ya, Bu. Ayo silakan. Siap berdiri, berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi semua. Kembali. Tadi katanya sudah sarapan. Berarti kalau sudah sarapan kita mendapatkan energi. Kalau kita mendapatkan energi berarti kita bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih baik dan lebih giat. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita menyanyikan dulu lagu Hari Merdeka. Ya, untuk menemukan rasa apa aja? Nasionalisme. Paham? Silakan berdiri semua. Ayo. Tangannya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia memberikan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Duduk kembali. Terima kasih semua. Sekarang Bu Guru tanya, siapakah penemu listrik itu? Siapa? Ayo. Michel? Benar. Betul sekali. Sekarang Bu Guru minta tolong Mas Yudi. Tolong Mas Yudi matikan lampunya. Ayo. Gimana suasananya? Gelap. Dinyalakan Mas lagi Mas. Nah, ayo. Kenapa lampu ini bisa menyala? Karena ada aliran listrik. Benar, karena ada aliran listrik. Lainnya ayo. Sama? Karena ada apa tadi?
seri dan paralel dengan sistematis. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat melakukan percobaan rangkaian tes seri dan paralel secara tepat. Ya, nanti kamu diskusi bersama teman-teman kelompokmu. Ya, untuk tujuan yang keempat yaitu setelah membuat percobaan analisis seri dan paralel, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang percobaan rangkaian seri dan paralel dengan benar. Bisa ya. Hari ini kita akan belajar dengan 4 tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian mengetahui 4 tujuan pembelajaran tadi, Bu Guru mau mengadakan pretest. Coba nanti Bu Guru kasih pretestnya. Kalian tahu nggak ini gambar apa ya? Jadi mengerjakan sendiri-sendiri. Bisa? Bisa. Yuk siapkan alat tulisnya. Waktunya cuma 1 menit mengerjakan ya. Nomor 1 bisa kan? Tahu gambarnya? Putar dulu. Gambar saklar, 2 baterai, 3 rangkaian listrik. Ya. Kasih namanya. Waktunya cuma 1 menit. Ayo. Ayo. Cuma 1 menit ya waktunya. Apa tadi fungsi apa pertanyaannya? Gambar data menunjukkan kabel listrik yang digunakan untuk memutus serta mengalirkan arus listrik. Benar atau salah pernyataan tersebut? Benar. Alasan kamu apa? Benar karena sekarang berfungsi sebagai pemutus listrik dan penyambung listrik. benar. Yang kedua, sekarang perhatikan gambar 2 ini. Gambar di atas merupakan kabel listrik yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari satu tempat ke tempat yang lain. Benar apa salah? Ayo, ini loh, mana? Salah ya. Untuk kabel itu menghantar apa? Menghantarkan arus listrik dari tempat satu ke tempat lain adalah fungsinya kabel. Yang ketiga, gambar di samping adalah rangkaian listrik secara seri. Rangkaian listrik secara seri memiliki nyala lampu yang tidak sama, terang atau redup. Pernyataan tersebut benar atau salah? Salah. Seri itu kalau semua langsung nyalanya menjadi terang. Ya sudah, terima kasih. Untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Rangkaian listrik. Apa rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada suatu tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Rangkaian listrik itu di dalamnya ada alat listrik, konduktor, terus sumber listrik. Alat listrik, konduktor itu adalah pengantar listrik dan sumber listrik. Sumber listrik itu ada dari mana saja ya kamu? Bisa dari baterai, bisa dari listrik. Nah, ini adalah apa aja? Ini adalah komponen listrik ya, dan beserta fungsinya. Nomor 1 tadi apa? Saklar. Fungsinya sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Yang kedua, kabel sebagai alat pengubah energi menjadi energi cahaya. Yang ketiga, baterai untuk menyambung atau memutus rangkaian listrik. Yang keempat apa itu? Dom. Ya, tempatnya sebagai tempat sumber energi listrik. Yang kelima, tahu kan? Bola lampu untuk menghubungkan lampu dan listrik atau dudukan lampu ya. Rangkaian listrik itu dibagi menjadi berapa? 2. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah sebuah
rangkaian listrik. Rangkaian seri itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya apa? Satu, hanya memerlukan sedikit kabel. Kabelnya lebih sedikit ya. Yang kedua, lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Kuat arus sama antara lampu dan yang satu dengan yang lainnya. Kelemahannya apa tapi? Boros. Borosnya itu apa? Listriknya terlalu banyak kita memakai ya. Bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Terus baterai akan lebih cepat habis ya. Itu adalah kelemahan dari rangkaian seri. Terus rangkaian paralel punya kelebihan lagi apa itu? Satu, ketegangan mengalir pada tiap bagian sama besar. Bila satu lampu mati maka tidak akan mempengaruhi lampu lainnya. Terus lebih hemat listrik. Listriknya lebih sedikit yang digunakan ya karena lampunya tadi bisa dimatikan. Yang satu ya. Terus kelemahannya memerlukan banyak kabel tapi lampunya lebih redup, rangkaian listriknya lebih rumit. Nah, sama butuh kabel yang banyak, terus lampunya tidak terlalu terang. Itu kelemahan dari rangkaian paralel. Ya. Ini adalah contoh rangkaian listrik secara seri dan paralel. Ya. Ini lampunya dua. Diletakkan di sini. Kenapa seri? Ini langsung dihubungkan ya. Langsung berhubungan langsung dengan sumber energinya. Paham? Paham. Sudah? Sekarang kalian sudah, sekarang kalian tadi sudah tahu rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam ya. Secara apa? Seri dan paralel. Sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan petunjuknya kemarin. Yuk silakan. Tadi kalian sudah menunjukkan proyek kamu adalah nanti membuat rangkaian seri dan secara paralel. Sebelum itu kalian simak
Dan pada masing-masing ujung kabel dipotong menggunakan gunting atau tang pengupas kabel. Letakkan semua komponen di atas papan triplek atau kardus yang sudah disiapkan. Letakkan baterai di tempat baterai. Letakkan bohlam pada masing-masing titik. Kemudian, sambungkan masing-masing titik lampu dengan kabel yang sudah disediakan.
keluhan dari percobaan tersebut. Rangkaian seri kelebihannya menghemat biaya karena menggunakan sedikit kabel dan kekurangannya jika salah satu komponen rusak maka komponen yang lain tidak berfungsi. Sedangkan pada paralel kelebihannya jika salah satu komponen rusak maka komponen yang lain tetap berfungsi. Dan kekurangannya menghabiskan biaya lebih banyak karena kabel yang diperlukan lebih banyak. Rangkaian listrik campuran merupakan rangkaian listrik gabungan dari seri dan paralel. Contoh rangkaiannya seperti pada gambar. Nah, bisa kita lihat. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sudah, kalian sudah mengetahui tadi melalui video ini untuk pembuatan rangkaian listrik secara sederhana, yaitu melalui dengan apa? Karena seri dan paralel. Ya, tadi kalian harus menyiapkan bahan-bahannya lebih dahulu, yaitu kabel, lampu, ya. Siapkan dulu di atas meja kabelnya, lampunya, ya, gunting. Gunting, lampunya di mana tadi yang plastik? Kasih lampu. Yang plastik tadi loh. Diambil. Mana tadi plastiknya? Ayo. Mana? Nah, itu. Tadi disiapkan kabel ya. Kabelnya dipotong. Ya. Kecil-kecil. Terus habis bentar Mas, bentar nanti dulu. Terus caranya kalian ini digunting ya nanti untuk pasangkan. Sudah. Sekarang kita pasangkan lampunya ya. Pakai kardusnya. Ayo ambil kardusnya yang kemarin. Letak di atas meja. Kardusnya mana? Ayo yang panjang tadi apa? Negatif positif tadi posisinya? Yang panjang positif. Positif. Nah, dirangkai dulu. Berarti kita menyiapkan lampu secara strategi dulu ya. Nah ini secara strategi dulu. Setelah dirangkai semuanya kita bungkus dengan selasi ya. Setelah itu kalian pasang dengan baterai. Nanti kamu lihat, nanti menyala, terus habis itu kamu putus. Kayak tadi apa terjadi yang kamu ketahui ya? Sudah? Silakan nanti kalian bekerja. Sekarang Guru kasih langkah-langkahnya. Langkah-langkah pertama yaitu nih. Siapkan alat dan bahannya. Sudah siapkan semua? Ya. Kedua, baterai diletakkan pada papan penyangga baterai nanti ya. Baterainya diletakkan di atas apa? Kardus nanti diisolasi ya. Atau diplaster di lepas. Kemudian baterai, skarut dan lampu mulai dirangkai menjadi rangkaian seri seperti gambar berikut ini ya. Kemudian nyalakan semua lampu dengan tekan skarut dan apa yang dan amati. Paham? Rangkaiannya ada 12, lalu simpulkan dari hasil pengamatanmu. Paham? Sekarang Bu kasih RKPD-nya, kerjakan kegiatan pada hari ini ya. Dituliskan nama kelompoknya lengkap.
Kerjakan dulu itu namanya. Ayo, Mas. Halo. Tulis namanya. Ayo kerjakan itu. Ayo Mas. Itu nomor 1 apa, nomor 2 apa, terus habis itu kerjakan ya. Ayo. Ini kamu harus yang ini. Kalau contohnya, semua ayo kamu kerjakan. Semua jeneng itu jeneng namanya. Kelompok 2 gitu. Ayo kamu tulis nomor 1 itu apa gitu loh Mas. Ayo. Tulis. Ayo jangan salah 2, lebih cepat. Ini tulis ini. Ayo ini kerjakan. Ayo. Pulpennya mana? Ayo ini nomor 1 apa? Tulis nomor 1. Ayo. Ayo Mas Yudi kerjakan belum bawa apa? Asal ini dulu ayo bareng-bareng ayo nomor 1 apa fungsinya? Komponen-komponen itu apa saja di situ? Nomor 1. Ayo cepat kerjakan kita terus. Bentar. Yo, terus nomor 4. Apa itu namanya? Ayo kerjakan fungsinya. Ayo baterai untuk apa fungsinya? Tadi sumber. Sudah selesai Mbak? Oh sudah. Ayo langsung kerjakan ini. Ayo mengerjakan rangkaian listrik secara seri dan paralel. Ayo langkah-langkahnya ini letakkan di atas ini. Ini langkah-langkahnya. Ayo Mas, secara seri. Ini. Ayo, guru kasihkan lakukan dulu. Yuk, pertama gimana tuh langkahnya? Batu letakkan di ini, pakai ini. Biar gak goyang batunya. Sudah, sekarang kalian nanti kerjakan. Itu ada 20 menit dengan langkah-langkah itu ya. Sekarang sudah menyusun langkah-langkahnya? Sudah ditulis? Sudah? Hah? Sudah. Ya, langkah-langkahnya sudah tulis semua? Langkah-langkah membacanya? Nah, sekarang nanti ada waktu 20 menit kalian mengerjakan proyeknya ya. Mengerjakan buat rangkaian seri dan paralel ya. Sudah? Tadi yang selesai. Sekarang waktunya kalian mengerjakannya ya, rangkaian. Ayo silakan. Silakan mengerjakannya dengan mengerjakan LKPD-nya ya. Ayo pasti kamu bisa, ayo. Ayo Mbak. Ada yang mengerjakan. Ini rangkaian apa Mas? Dari coba dinyalakan. Kalau lihat. Oh iya. Coba matikan. Sekarang coba kamu putus. Ayo putus.
Nanti kita sambung. Nah, ada pertanyaan seperti itu dia? Ayo Mbak Cahaya. Ini amati, ayo. Apa yang akan terjadi apabila salah satu kabel pada rangkaian seri diputus? Berikan alasan sesuai hasil pengamatan kamu. Ayo, ada putus gimana? Ya mati semua. Ayo, tulis. Ayo, apa penguatanmu? Tadi kalian sudah selesai kan? Ya, udah. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan apa itu hasil dari kelompok kerja kalian. Ya, kelompok pertama itu tolong baca yang maju ayo. Semuanya, ikut. Ayo. Selamat pagi, ini hasil Selamat pagi. ini hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari Aldo, Yudi, Cahaya, dan Elva. Ayo diskusikan. Mengapa nyala lampu pada rangkaian seri lebih redup? Coba dikerjakan dulu. Nyalakan. Nyala. Ini ada rangkaian apa, Mbak? Seri. Sekarang Bu tanyakan. Tolong matikan, Mas. Jika tadi diputus, apa Mbak kalau diputus? Nyala apa tidak lampunya? Tidak. Tidak, karena apa? Karena terdiri dari kelompok. Oh, benar. Sekarang ayo. Gimana diskusinya? Silakan dibaca. Ayo diskusikan. Mengapa nyala lampu pada rangkaian seri lebih redup? Apa alasan kelompok kalian? Karena rangkaian listriknya dibagi menjadi berbagai lampu. 2. Antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, sebutkan perbedaan dari kedua rangkaian tersebut. Rangkaian seri nyala lampunya redup dan hanya memiliki satu kabel. Rangkaian paralel nyala lampunya lebih terang dan memiliki lebih dari satu kabel. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang. Siap. Terima kasih. Ayo, berikan tepuk tangan ayo. Ayo, berkelompok 2, Mas Danur. Semua. Ayo. Ayo, beri salam dulu buat teman nih. Selamat pagi. Pagi. Kami ada dari kelompok 2 yang terdiri dari Danur, Niko, Adi, dan Diko. Iya. Ayo diskusikan. Bentar, guru tanya. Ini tadi rangkaian apa, Mas? Apa? Coba dinyalakan. Oh ya, lampunya nyala ya. Ayo, sudah. Sekarang kamu, Mas. Apa ini? Seri. Guru tanya, seri ini lebih apa tadi? Agak redup ya? Ya. Guru tanya kalau diputus satu kabel gimana yang satu kabelnya? Akan mati semua. Mati semua karena apa? Karena terdiri dari satu kabel. Terdiri satu rangkaian satu kabel benar. Silakan lanjutkan presentasinya. Ayo diskusi. Mengapa nyala lampu pada rangkaian seri lebih redup? Apa alasan kelompok kalian? Karena apa tadi? Karena rangkaian seri dinyalakan secara bersamaan Iya. dan boros. Iya. Terus yang kedua, Mengapa nyala lampu pada rangkaian paralel lebih terang? Apa alasan kelompok kalian? Karena rangkaian paralel bisa dinyalakan satu lampu dan tidak boros. ya lampu lainnya bisa dimatikan ya. Yang ketiga, Antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, sebutkan perbedaan dari kedua rangkaian tersebut. Rangkaian seri lebih redup dan rangkaian paralel lebih terang. ya terima kasih. Sekian, terima kasih. Ya. Pagi. Silakan duduk. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas. Ya, Bu, terima kasih semuanya. Ya, itu tadi kegiatan pada hari ini. Gimana kegiatan pada hari ini? Senang apa tidak? Nanti dari rumah belajar memperbaiki peralatan kita di rumah ya. Kan sudah bisa pasang lampu tadi ya, secara seri dan paralel. Nanti bisa belajar lebih lanjut. Kita dapat kesimpulan apa sekarang ya kesimpulannya?
Rangkaian berseri keuntungannya apa kelebihannya? Kelebihannya menghemat biaya karena menggunakan sedikit kabel. Kekurangannya? Salah satu komponen rusak, maka komponen yang lainnya tidak berfungsi. Ayo yang paralel. Apa kelebihannya? Jika salah satu komponen rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi. Kekurangannya? Kekurangannya menghabiskan biaya lebih banyak Karena kabel yang dibutuhkan lebih banyak. betul, itu adalah kesimpulan pelajaran hari ini ya. Untuk kalian sekarang kerjakan pretest ini satu persatu ya. Ayo tulis namanya. Oh itu ini semua dikumpulkan. Ayo Mas. Ayo kerjakan. Kasih Mas. Nih dibagi temennya ya. Bagus. Ayo dibagi temennya semua kerjakan ayo. Ayo kerjakan. Ayo silakan. Ayo. Ayo silakan kerjakan. Nomor 1 apa pertanyaannya? Ayo udah mati gambarnya itu. Ayo kerjakan. Sudah selesai? Belum. Ayo. Sudah kumpulkan. Sudah selesai kan? Sudah, pinter. Ayo kumpul nih. Sudah Mas? Oh, pinter. Sini. Terima kasih. Sudah. Sekarang kalian sudah selesai untuk buat oleh-oleh di rumah. Ya. Oleh-olehnya adalah kerjakan evaluasi halaman berapa? Sekarang 136 ya. Terus dan setelah mengerjakan PR tolong kalian belajar untuk pembelajaran besok, pembelajaran 2, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Sudah, terima kasih. Sebelum pulang mari kita berdoa bersama-sama ya. Mas Siti, siapin Mas Siti. Oh ini dikasih dulu sebelum berdoa. Dikasih dulu sebentar. Yuk dimasukkan. Kita boleh dulu. Masukkan tas. Sudah? Mas Siti. Dipimpin teman nih. Yang penting berdoa mulai.
3, subtema 1, pembelajaran 2. Silakan pulang. Hati-hati di jalan. Ya, minggir. Sudah? Terima kasih, cukup.